itu terjadi. Yang namanya orang cinta rindu tentu akan teringat. Apalagi di sebalik itu memang ada satu keyakinan i'tiqad yang seperti itu kuatnya. Itu sampai-sampai dalam satu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat terus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masuk kamar mandi, beliau masuk mau buang hajat, merasa malu, seakan-akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikatan. Ini. Jadi adanya robitoh itu hanya suatu langkah pertama perjuangan kita untuk menyatukan pikiran dengan hati kepada Allah. Begitu sudah jalan menyebut nama Allah, maka mengiringi sirri dan nur daripada guru-guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini rahasia seorang bi'ah. An-nasirru fi talqin tujawibu arwahul awliya ba'dan bi ba'din hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia dari adanya suatu bi'ah di dalam kita berzikir kepada Allah itu adalah satu yang pokok. Ada hubungan hati antara murid, guru sampai kepada Rasulullah. Ini. Apa hubungan ini cuman begitu saja? Tidak. Tujawibu arwahul awliya. Setiap kita berzikir kepada Allah akan dijawab oleh ruhaniyah para guru-guru kita, disampaikan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan kepada malaikat Jibril, dan disampaikan kepada Allah. Itu arti yang pokok daripada yang dimaksudkan silsilah. Berangkai, bermata rantai. Nggak ada bedanya dengan kita saat besok kita mau meninggal. Kita sudah meninggal, sudah disolati. Siapa yang menyolati ini? Itu adalah para jurid. Yang mengantar kita pun para jurid. Ya. Sampai-sampai pada saat kita ditalkini, talqin itu juga bermakna mubaya'ah. Fi ba'di kutubis sufiyah terpakai. Ya. Juga sebagai para jurid mendukung mayat yang telah ada di dalam kuburan untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mata rantai sebetulnya. Itu salah satu daripada rahasia zikir dengan cara bermubaya'ah. Nah, dengan adanya seperti inilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini berzikir, beribadah, bersegala macam berwirid, hati gak pernah bersatu kepada Allah. Itu harapan kita mendapatkan satu tetesan yang dibagi oleh Rasulullah, oleh guru-guru kita. Ada nur yang tertanam di dalam hati ini. Itu harapan seorang thariqah. Tidak ada lain. Makanya seorang thariqah itu putusan yang akhir adalah
bagaimana di dalam berzikir itu menjadikan watak pembawaan ya kehidupan kita. Ya, kalau itu memang sudah menjadikan satu watak pembawaan kehidupan kita, apa yang terjadi? Yang terjadi hanyalah satu. Pada saat kita akan meninggal, maka kita akan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dijaga nafasnya daripada tidak berzikir kepada Allah. Kalau orang sudah mencapai seperti itu, hubungan siri nur kepada Rasulullah seperti itu, dan itu tujuan seorang thariqah di dalam silsilahnya, maka yang terucap, yang kita harapkan hanya satu. Seperti apa kata akhir yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau mau meninggal, di atas pangkuan istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak mengacakan la ilaha illallah, tapi beliau hanya mengatakan Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, disuruh memilih oleh Allah, kamu pilih mana? Bukan membahas tentang keimanan lagi, memilih mana? Apa jawab Rasulullah? Ya Allah, saya memilih ketemu berkumpul dengan kawan-kawan saya yang mulia. Kawan kah? Kawan, bukan la ilaha illallah. Saya ingin berkumpul dengan beliau-beliau ini. Itu Rasulullah. Ya. Cucu beliau Al-Qutbul Kibir Al-Idrus radhiyallahu anhu, pada saat mau meninggal, dituntun oleh keluarganya dengan membaca Allah, 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 la ilaha illallah. Marah. Apa kata beliau? Ngomong apa kamu? Mau menuntun saya berzikir ingat sama Allah pada saat saya mau meninggal. Kamu tahu, daging darah saya sudah berzikir kepada Allah. Gak perlu kamu ajar kayak begitu. Ini kedekatan-kedekatan dengan para guru, kedekatan sama orang-orang salafus soleh. Menyesering saya di dalam berdoa, saya mohon ya, dalam berdoa itu dengan doa wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berilah kami ini rahmat dari sisimu ya Allah. Kata-kata rahmah ya, apalagi dalam kitab Kasyful Ulumil Akhirah itu sudah dijelaskan. Rahmat itu adalah malaikat Jibril yang turun pada saat kita akan meninggal untuk menuntun, membimbing kita menolak dari gangguan setan-setan yang akan mengeluarkan kita dari keimanan kita. Turun malaikat Jibril. Dan banyak tentang hikayah-hikayah bagaimana orang yang punya hubungan yang dekat, di dalam dia bernaung di dalam bawah thariqah, pada saat meninggal justru semua ruhania, para guru-gurunya pun datang mengiringi malaikat Jibril. Itu anak saya Jibril, itu anak saya, selamatkan. Ini thariqah ya. Dan itu adalah satu peristiwa yang hanya di dunia yang akan meninggal. Bagaimana kelak di akhirat? Bagaimana? Memang segala kunci yang membuka pertolongan itu adalah
Rasulullah sallallahu alaihi